Andriy Shevchenko menjadi sosok yang memiliki ikatan batin dengan AC Milan. Pria Ukraina yang tumbuh di wilayah perang ini sungguh-sungguh ketika menjadikan sepak bola sebagai masa depannya. Datang ke Milan sebagai pemain berusia 23 tahun, harapan besar dari para penggemar sudah ditanamkan di pundaknya. Apa yang dilakukan pecinta Milan bukan tanpa alasan, sebab Shevchenko memang datang ke Milan sebagai pemuda yang sudah lebih dulu menggebrak Eropa. Bersama klub masa kecilnya Dynamo Kiev, Shevchenko tumbuh dengan sosok revolusioner macam Valery Lobanovsky. Dia yang memainkan duet sempurna bersama sosok Serhii Rebrov pun sukses menghantam benua sepak bola. Semua tentu masih ingat ketika pada tahun 1997, Sheva, panggilan akrab Shevchenko, mencetak hat-trick ke gawang FC Barcelona untuk membawa Dynamo Kiev menang dengan skor telak 4-0. Semusim berselang, Sheva berhasil mencetak top skor Liga Champions Eropa dengan catatan 8 gol. Dengan bekal yang sangat kuat, Shevchenko mampu menerjang kerasnya kompetisi Italia. Tak hanya itu, dia bahkan berhasil membawa Milan menjadi tim yang kembali merasakan gelar Eropa. Meski nantinya, sekelumit kisah pahit akan ikut mewarnai perjalanan karirnya di klub asal Italia. Kedatangan Shevchenko benar-benar mampu melepas dahaga penggemar Milan akan sosok penyerang tajam. Mereka seolah kembali menyaksikan potret Marco van Basten yang harus dipaksa mundur dari sepak bola akibat cedera. Shevchenko yang mengenakan nomor 7 legendaris di Milan menjadi penyerang yang mampu mencetak gol dalam berbagai situasi. Dia mampu mengandalkan dua kakinya dengan sangat baik, pun dengan kemampuan sundulan yang tak kalah hebat. Senjata utamanya adalah ketajaman menyelesaikan peluang, kecepatan, keuletan, dan kekuatannya. Di musim pertamanya bersama Milan, Sheva sukses melesatkan sebanyak 24 gol di kompetisi Serie A. Itu berarti bahwa dia berhak atas status pencetak gol terbanyak liga. Selain itu, dia juga mampu menyamai rekor pemain semacam Michel Platini hingga Gunnar Rodal sebagai pemain asing yang mampu mencetak gol terbanyak di musim perdana. Milan dan Shevchenko adalah dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Tak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang, ikatan yang sudah terjalin dengan sangat erat akan selalu mampu melibas itu semua. Kisah 3 penalti Andriy Shevchenko. Shevchenko memang lihai dalam mencetak gol. Dia bahkan sering menceploskan bola ke gawang lawan melalui sepakan penalti. Namun ketika berada di Milan, Sheva sempat mendapat kritik dari seorang Adriano Galliani tentang caranya menendang sepakan 12 pas. Jika saya menjadi penjaga gawang, saya pasti bisa menghentikan tendangan itu, ucap Galliani pada suatu hari ketika ia mengomentari gol penalti yang baru dicetak Sheva. Selain membela Milan, karir Shevchenko barangkali bisa dijelaskan secara ringkas lewat 3 tendangan penalti. Yang menarik, 3 tendangan penalti itu memiliki ceritanya masing-masing. Penalti memorable yang pertama terjadi pada Desember 2001, ketika AC Milan harus berhadapan dengan Chievo Verona di kompetisi Serie A. Di musim ketiganya ketika itu, Sheva mulai dilatih Carlo Ancelotti yang baru saja gantikan peran Fatih Terim. Sheva sendiri harus melakoni laga keras dan kontroversial melawan tim kejutan seperti Chievo. Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Graziano Cesari. Dia sempat membuat kesalahan karena mengesahkan gol offside Filippo Inzaghi. Namun Chievo tak terlalu memikirkan itu. Setelah mereka berhasil membalikan keadaan jadi 2-1 melalui aksi Massimo Marazzina dan Bernardo Corradi. Dalam keadaan tertinggal, Cesari memberikan hadiah penalti bagi Milan setelah Sheva terjatuh di kotak terlarang. Banyak yang meragukan keputusan itu karena Sheva terjatuh setelah tanpa sengaja menabrak bek lawan Fabio Moro. Namun penalti itulah yang justru menjadi yang sangat berkesan bagi Shevchenko. Dia yang dijatuhkan di kotak penalti muncul sebagai algojonya sendiri. Hasilnya, sebuah lesatan mulus mampu membawa Milan menyamakan keunggulan untuk kemudian bangkit dengan memenangkan pertandingan.
Uniknya, gol kemenangan Milan dicetak oleh Shevchenko. Mengapa penalti itu menjadi satu yang layak diingat? Karena pada akhir musim, Milan sukses menempati posisi keempat klasemen dan berhak lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa. Sementara Chievo cuma menduduki peringkat kelima atau tepat di bawah Milan. Bayangkan, bila ketika itu Sheva tak mencetak gol tendangan penalti, mungkin Chievo lah yang akan melaju ke kompetisi tertinggi Eropa. Lebih hebatnya lagi, penalti Shevchenko di laga melawan Chievo tak hanya membuat Milan lolos ke kompetisi Liga Champions, namun juga sekaligus memberikan gelar juara bagi klub berjuluk I Rossoneri. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah Milan dipastikan lolos ke kompetisi Liga Champions musim 2002-2003, mereka sukses melewati segala hadangan, hingga sampailah pada momen di mana laga final mempertemukan mereka dengan Juventus. Old Trafford yang menjadi saksi bisu ketika itu memunculkan nama Shevchenko sebagai bintang. Kedua tim benar-benar gagal untuk mencetak gol di waktu normal. Bahkan ketika babak tambahan diberikan pun, tak ada gol yang tercipta. Praktis, gelar juara harus ditentukan lewat drama adu penalti. Di babak tersebut, Juventus hanya menempatkan nama Alessandro Birindelli sebagai penendang sukses. Sebelum akhirnya Del Piero ikut melakukannya pada kesempatan kelima. Akan tetapi, Milan sudah kadung unggul ketika nama Serginho dan Alessandro Nesta mampu melakukan tugasnya dengan baik. Ketika skor sama kuat 2-2, Milan masih punya penendang terakhir dalam diri Andriy Shevchenko. Disinilah cerita tendangan penalti itu menjadi yang paling ikonik berikutnya bagi sang pemain. Sebelum menendang, Sheva beberapa kali menoleh ke arah wasit, seolah ingin segera memastikan perayaan Milan di bawah langit Manchester. Dengan tendangan yang tak terlalu keras, dia berhasil mengecoh Gianluigi Buffon yang tengah berada dalam puncak performa. Sheva menuntaskan tugasnya dengan sangat baik dan buru-buru merayakannya dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia berlari ke arah Dida sambil berteriak seolah memberitahu dunia bahwa malam itu Milan telah menjadi raja. Setelah merayakan malam tak terlupakan di kompetisi Eropa, karir Shevchenko kian mengkilap usai dia mampu persembahkan gelar Liga bagi Milan pada tahun 2004, plus dinobatkan sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan Ballon d'Or. Setahun berselang atau tepat pada 2005, sebuah tendangan penalti kembali berperan dalam gambaran karir Shevchenko di Milan. Di tahun tersebut dia kembali sukses antarkan Milan ke partai final Liga Champions Eropa. Namun bukan lagi laga bertajuk All Italian, kali ini Milan harus meladeni perlawanan Liverpool yang tampil gemilang bersama Rafael Benitez. Sejatinya, Milan sempat disebut sebagai tim yang akan keluar sebagai juara karena di babak pertama mereka unggul dengan skor telak 3-0. Nahas, perayaan terlalu dini yang dilakukan Milan membuat mereka lupa bahwa Liverpool masih punya 45 menit tersisa untuk berjuang hingga titik penghabisan. Benar saja, secara mengejutkan Liverpool mampu menyamakan kedudukan jadi 3-3. Ketika laga dilanjutkan ke babak tambahan, tak ada lagi gol yang tercipta. Walhasil seperti 2 tahun sebelumnya, Milan kembali harus melakoni drama adu penalti di partai final. Secara kebetulan, ketika skor adu penalti menunjukkan angka 2-2, Milan benar-benar bertumpu pada sosok Andriy Shevchenko agar tidak gagal. Namun ironisnya, pria Ukraina itu malah jadi penentu hilangnya gelar juara dari tangan Milan. Dalam prosesnya, meski Dudek terlanjur bergerak ke sisi kanan, kurang bertenaganya tendangan yang dilepaskan Sheva membuat kaki kiper Liverpool itu mampu menepisnya. Setelah 2 tahun sebelumnya jadi penentu dari kebahagiaan yang dirasakan penggemar, Sheva mengubah malam di Istanbul menjadi kelabu bagi Milan. Pergi dari Milan setelah 7 tahun bersama.
Setelah sempat menjadi pahlawan, karir Sheva tiba-tiba terdiam usai kegagalan di final tahun 2005. Sebab selama 2 musim berikutnya ia bertahan, tak ada lagi yang mampu dipersembahkan. Sheva yang ketika itu kadung bermain mata dengan Chelsea, akhirnya memilih untuk memutus perjalanan cintanya dengan Milan. Selama 7 tahun berjalan, dia berhasil 173 gol dari 269 pertandingan. Namun saat ikatan cinta yang dijalin dengan Chelsea tak seindah yang dibayangkan, Sheva memilih pulang. Ketika itu, Galliani membuka pintu untuk rujuk dengan Sheva. Sebuah peluang yang tentunya diambil dengan senang hati oleh sang pemain. Sayangnya penetrasi kedua memang seringkali berjalan tak sesuai harapan. Ledakan performa yang ditunjukkan di periode pertama sudah memakan banyak tenaga. Jadinya Sheva yang kehilangan daya tak mampu lagi berbuat banyak. Tercatat, dari 18 laga yang dilakoni di kompetisi Serie A, tak ada satupun gol yang bersarang di gawang lawan. Terlepas dari pahit manis cerita yang diukirnya, Sheva akan selalu menjadi legenda. Dia merupakan pemain yang jadi penyebab mengapa banyak orang yang memilih untuk mendukung Milan. Namanya akan selalu dikenang, sosoknya tak akan pernah hilang dari pandangan mereka yang menasbihkan diri untuk terus menjunjung tim merah hitam.